Ada. Assalamualaikum. Baik, saudara-saudara pemirsa, mari kita lanjutkan studi kita terkait dengan Allah ya. Ini adalah video yang ketiga, eh, yaitu analogi apakah Roh Kudus itu suatu pribadi. Ya. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Yahweh, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh, Yewa yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, ini sebenarnya pertanyaan mengutuk, polar question yang tidak membutuhkan jawaban kecuali ya atau tidak, gitu aja. Selanjutnya, seorang diri. Inilah salah satu fakta tertulis person pribadi of God. Yahweh, tidak ada pribadi lain yang mendampingi. Yesaya 48 ayat 13, tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Nah, inilah saudara gramatikanya ini ya. Note ya. Ku YHWH ayat 3 sebelumnya. Pertanyaan, siapakah dan berapa pribadi person yang melakukan pekerjaan atas bumi langit dan menyebut nama hasil ciptaannya? Akankah kita memahami tangan dan mulut merupakan person di luar YHWH? Bukankah gramatika tanganku sama dengan rohku? Yoel dan yang diungkapkan pada kisah Pentakosta. Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Hikmat berseru, nyaring di jalan-jalan. Di lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah hikmat itu juga pribadi personal karena ia melakukan pekerjaan berucap berseru nyaring di mana-mana? Jika bukan, lalu siapa person pribadinya? Selanjutnya, Genesis 4 ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kuperbuat ini? Apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Pertanyaannya, apakah darah berteriak itu juga pribadi, personal? Jika bukan, lalu siapa person pribadinya? Bukankah semua itu narasi gaya bahasa personifikasi? Nah, oke. Concluding remark. God is spirit. Wujud tidak kasat mata. Memiliki nama pribadi YHWH dan menyatakan eksistensinya. Akulah
dan seterusnya. Jadi God dideskripsikan diri sebagai person atau pribadi. God is holy, kudus. Jadi apapun yang melekat atau keluar darinya tentulah bersifat kudus. Dengan kata lain, God is Holy Spirit yang secara umum memiliki berbagai peran rasa bergantung dari kehendak pemiliknya. 3. Roh Kudus tidak memiliki nama diri, tidak pernah pula menyatakan keberadaan dirinya sendiri. Never declare its own self-existence. Jadi jelas tidak memenuhi kriteria sebagai person pribadi God. Masih banyak yang perlu kita kembangkan. Pertanyaannya, inikah salah satu model Trinitarian? God is the Son, is the Father, is the Holy. The Father is not holy, is not the Holy, is not the Son, is not the God, the Father. God is the Son. No. God is the Father, that's right. Ya. Jadi ini tidak memenuhi kriteria dari Trinitarian. Ini juga gambar berbagai model Trinitarian. Ya, ini. God the Father, God the Son God, Spirit. Ataukah God di luar ini? Arabic Christian, for example, use the term Allah Al-Ab for God the Father. Allah Al-Bin, even for God the Son. God the Son nggak ada dalam Alkitab. And Allah Al-Ruh, Al-Quds, God the Holy Spirit, nggak pernah itu ada. God the Holy Spirit. Trinity in Christian doctrine, the unity of Father, Son, and Holy Spirit is 3 person in one Godhead. Ada ketiga pribadi dalam one kealahan. The doctrine of Trinity is considered to one of the central Christian affirmation about God. Ya, satu dari internet. Throughout the Bible, God is presented as being Father, Son, and Spirit, not 3 gods, but 3 persons of the one and only God. The term Trinity emerged in early Christian history of the designation for the uniquely Christian monotheistic understanding of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Is Triunity. 3 dan 4 dari salah satu mahasiswa peserta S3. Jadi God the Father ada. God the Son ada? Enggak ada. Istilah God the Son. The Son of God yang ada. God the Holy Spirit tidak ada. Ya. Yang ada the Father, in the name of the Father, Son, and God, and Holy Spirit. Hanya itu saja. Ya, Elohim YHWH, ada yang menggambarkan ini. Ya. Berbagai model Trinitarian tersebut tidak satupun mencerminkan definisi Allah God secara akurat. Jadi model Trinitarian tak diragukan miskonsepsi jika tidak mau disebut sesat atau hoax. Sekarang X 10 ayat 3:8, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Bagaimana Allah the Father, Allah yang Maha Kuasa, mengurapi dia Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Allah God yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang berpribadi. Ini berarti bahwa dia memiliki karakteristik pribadi yang hidup. Pribadi Allah, pribadi rasional, sadar akan keberadaan dirinya bagi dirinya sendiri.
Beginilah cara kita membarkan Allah God. Dia adalah pribadi, bukan kekuatan impersonal. Lalu bagaimana salam standar Paulus dan para murid Yesus lainnya dalam syarat suratnya kepada berbagai jemaat serta individu-individu yang kepadanya dia menulis secara konsisten menyebutkan hanya kepada dua pribadi, Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam setiap salamnya tidak pernah menyebut Roh Kudus secara pribadi. Ini salam standar Paulus dan para murid lainnya. Kita lihat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus bagimu. Ini ada dalam Roma 1 ayat 3, ayat 7. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 1 ayat 6, ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 2. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tesalonika 1 ayat 1 sampai 2. Kasih karunia, belas kasihan dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Timotius 1 ayat 2. Kasih karunia, belas kasihan dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 2. Kasih karunia, belas kasihan dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Titus 1 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Filemon 1 ayat 3. Lalu dari yang lain, Yakobus, James 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku perantauan. Surat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar dan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat 2. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus,
dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa dan yang dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 2 Korintus 13 ayat 14, 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Nah, ini satu-satunya yang pakai persekutuan. Tapi ingat, dalam ini sebagai persekutuan Roh Kudus, the fellowship of the Holy Spirit menyertai kamu sekalian. Markus 16 ayat 11. Sudah di Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Di mana ini Roh Kudus? Kisah para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela bagi kita. Ibrani 8 ayat 1. Ini segala yang kita bicarakan itu, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Tidak diceritakan adanya Roh Kudus. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus dan Allah saja. 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, yaitu Yesus, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Revelation 21:22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Lalu kira-kira Roh Kudus datang di mana ini? Dari salam standar para murid Yesus itu hanya menyatukan Allah dan Yesus Kristus. Oke. Andai kata setiap kata God, Allah, Elohim, Theos diganti menjadi God Trinity, Allah Trinitas atau Trinitas pada setiap ayat Alkitab, maka hasilnya benar-benar porak-poranda, kacau balau. Misalnya saja, kata Yesus, anak, Allah anak, jangan menyentuh aku, sebab aku belum kembali kepada Bapakku, Allah Bapa. Ya Bapamu, Allah Trinitasku, ya Allah Trinitasmu, atau di mana Allah Roh Kudus. Apakah dalam kasus ini Yesus, anak Allah, Allah anak, masih berpisah dari Allah Trinitas?
Selamat merenung. Haleluya. Amin. Halo.